Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat proyek multimedia interaktif, storyboard tentang penyakit perut bagian bawah sebelah kanan. Untuk anggota kelompoknya, saya Ira Berardi dengan NIM 201021177 sebagai penyaran penyakit serta desain multimedia interaktifnya. Berikutnya rekan saya. Saya Victor Hermanto dengan NIM 2010203. Di sini peran saya itu adalah untuk mencari materi apa saja yang yang penyakit-penyakit pada perut di kanan bawah. Selanjutnya adalah teman saya. Ya, saya Najmi Alwan. Di sini saya sebagai pembuat scene-scene yang ada di setiap multimedia interaktif ini. Untuk storyboard penyakit perut ini akan dibacakan oleh Victor Irmanto. Oke. Jadi storyboard kami ini memiliki urutan storyboardnya, itu ada jenis-jenis penyakit, gejala penyakit, cara penyembuhan, dan cara mengatasi. Sebutnya Saya akan contohnya mulai satu dulu. aja, Tor. Satu atau dua aja ya. Oke, contohnya ini ada gejala penyakit lambung. Contohnya penyakit lambung nih. Kemudian penyakit asam lambung adalah kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Kondisi ini bisa mengakibatkan kondisi nyeri pada ulu hati dan kanan bawah perut bagian kanan bawah. Dan penyakit lambung ini disebabkan oleh satu, infeksi bakteri Helicobacter pylori. Dan kedua adalah terbiasa minum alkohol yang menyebabkan iritasi pada lapisan lambung dan sering memakan makanan yang tidak sehat. Selanjutnya adalah gejala pada penyakit asam lambung, sakit pada ulu hati, sakit nyeri pada perut bagian kanan, rasa mudah kenyang saat makan, mual atau muntah. Dan cara penyembuhannya meminum atau memakan obat mengandung H2RA, meminum atau memakan antibiotik. Cara mengatasi sakit asam lambung, makan makanan yang sehat, perhatikan kebersihan makanan, dan kurangi minum alkohol. Atau bila perlu, nggak usah lagi minum alkohol. Satu lagi ya, contoh. Sakit batu ginjal. Ya, batu ginjal terbentuk saat urin mengandung lebih banyak zat pembentukan kristal, seperti kalsium, oksalat, dan asam urat, sehingga sulit dihancurkan oleh cairan dalam urin. Pada saat yang sama, urin mungkin kekurangan zat untuk mencegah kristal saling menempel, sehingga merupakan tempat yang ideal untuk pembentukan batu ginjal. Sementara itu, batu ginjal tidak akan selalu menetap di dalam organ ginjal, alias bisa memilih tempat. Jika ukuran cenderung besar, batu ginjal akan cukup sulit untuk berpindah sehingga memicu iritasi pada saluran kemih. Apabila kondisi tersebut bisa diketahui dan ditangani sejak awal, resiko jadinya kerusakan fungsi ginjal secara permanen belum bisa dihindari. Gejala sakit pada ginjal, rasa sakit pada buang air kecil, nyeri pada perut bagian kanan samping, jumlah urin sedikit, sering buang urin walaupun tidak banyak minum air putih. Cara penyembuhan sakit pada ginjal yaitu ada satu yaitu ureteroskopi. Prosedur ini dilakukan guna memindahkan batu ginjal berukuran kecil pada ginjal atau ureter dengan menggunakan alat yang disebut ureteroskop. Alat tersebut berupa selang yang sudah dilengkapi dengan kamera yang selanjutnya dimasukkan ke bagian ureter atau tempat terdapat batu. Kemudian batu akan dipecahkan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga mudah keluar bersama urin. Pembedahan terbuka. Prosedur ini bisa dibilang cara dilakukan. Biasanya hanya untuk kasus batu ginjal dengan ukuran yang lebih besar atau memiliki bentuk yang abnormal. Yang kedua adalah percutaneous nephroliphotomy. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan alat disebut dengan nefroskop. Cara ini untuk mengatasi batu ginjal memiliki ukuran lebih besar atau sekitar 2-3 cm dan tidak bisa ditangani dengan prosedur ESWL. Selanjutnya ada cara mengatasi sakit batu ginjal. Yang pertama, banyak minum air putih. Yang kedua, mengkonsumsi makanan dengan kandungan kalsium dengan jumlah yang tidak berlebihan. Dan kurangnya asupan unggas atau ikan guna mencegah pembentukan batu ginjal karena asam urat berlebihan.
Nah, itu ada 2 contoh dari penyakit-penyakit yang akan kami sampaikan di tugas kami. Ini baru 2 contoh, selebihnya nanti akan ada 5 penyakit yang akan kami sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan ke Nasmi. Ya, ini selanjutnya yaitu pada bagian yang scene-nya. Pertama di sini ada scene opening, kemudian ada scene menu utama, kemudian ada materi yang di sini ada penyakit-penyakit yang ada, terus ada gejala-gejalanya, kemudian bagian cara penyembuhan. Di sini juga ada banyak. Kemudian ada cara mengatasi, sama seperti itu. Ya, kemudian ini dijalankan. Ya, pertama yang ini buat jenis-jenis penyakit. Di sini ada sebuah pilihan yang ada 5. Pertama, ada yang bagian lambung, kemudian batu ginjal, kemudian kista ovarium, kemudian kanker ginjal, dan terakhir radang panggul. Pertama, yang ini lambung. Di sini beberapa informasi tentang penyakit lambung. Kemudian di sini bisa kembali lagi untuk melihat materi yang lain. Seperti batu ginjal juga sama. Ada informasi tentang batu ginjal. Kemudian kembali. Kemudian di sini ada tombol back untuk ke menu utama. Ya, kembali ke menu utama. Kemudian ada bagian yang gejala, tombolnya. Sama seperti yang tadi ada 5. Dan isinya juga mengandung tentang gejala-gejala yang ada di dalam penyakit lambung. Ya, kemudian sama saja ini juga menu kembali. Kemudian ada tombol cara penyembuhan. Di sini sama saja. Yang di dalamnya berisi tentang cara penyembuhan penyakit lambung tersebut atau dan yang lainnya. Ya, yang terakhir cara mengatasi. Cara mengatasi juga sama. Yang isinya ada cara mengatasi penyakit tersebut. Ya, sekian. Itu Bang Nasmi, bisa tunjukin itu enggak? Tutorial sedikit aja Bang Nasmi, yang pembikinan yang itu, yang bagian menu-menunya itu. Gimana nih? Maksudnya garis besar loh, garis besarnya itu gimana cara pembuatannya loh. Maksudnya biar gambarnya bisa diklik kayak gitu tuh gimana caranya? Oh, iya benar. Ya, terus nanti itu sih harus tunjukin. Ini gimana cara bikinnya itu? Ya ini ya ini cara buatnya itu pertama masukkan button atau enggak gambar-gambar yang telah dibuat seperti ini dimasukkan ke sini, kemudian di drag sampai ini, terus dibuat simbol, kemudian habis dibuat simbol, pencet Windows, kode snip, dan action script, kemudian timeline navigation, kemudian
go to frame and stop, di mana di sini mau ke bukan go to frame, maksudnya go to scene and play, di mana ini bagian mana yang akan dijadikan badannya. Ya, pertama itu harus buat ini dulu, isi-isinya atau ngesin-sinnya. Ini ada 4. Ada materi, gejala, dan cara penyembuhan, dan cara mengatasi. Sini juga ada 4. Dan ya, itu kalau yang bagian utama. Kemudian yang materi, kalau bagian materi ini sama, pertama ambil gambarnya, di drag ke kiri, kemudian dibuat simbol dan di kode snip. Kemudian ini ke klik go to frame and stop. Terus pilih materi yang udah dibuat tadi, ada di frame berapa. Di sini ada 21, berarti itunya 21. Bentar. Ya. Ininya jadinya 21. Contohnya. Nih. Kemudian ini tulis 21. Setiap button berbeda-beda, yang ini beda juga, sesuai apa yang telah dibuat di frame berapa dan detik berapa. Ya. Oke, Bang Nasmi. Oke. Itu doang ya. Buat tambahan juga buat teman-teman ya. Kita ini gambarnya itu ngambil dari Google, tapi menggunakan format PNG ya. Jadi semua gambar yang background ini kita pakai di Google, kayak gambar penyakit yang ini ada lampu, Cryptosporium dan lain-lain, itu kita ambil dari Google. Hanya kita edit, hanya kita crop, supaya bisa dibuat bundaran kayak gitu. Intinya itu pakai format PNG supaya bisa diedit. Sama apa namanya? Itu sih menurut saya tambahannya. Yaitu kami itu menggunakan gambar PNG serta ada beberapa aset-aset materi yang digunakan pada saat praktikum, seperti kayak belakangnya itu background-nya warna coklat, itu kan adalah aset praktikum. Namun kami gunakan kembali karena dirasa untuk digunakan untuk materi kami. Oke. Sekian, terima kasih dari saya. Saya akan kepada Ilham. Tambahan juga, untuk proyek yang kami buat ini masih 70%, dan nanti kalau sudah 100% jadinya akan berbeda. Mulai dari background-nya, cara penulisannya, terus dengan gambar-gambarnya seperti button gitu akan kami ubah. Mungkin itu sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.